Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Wulandari di sini akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Metabolisme Energi dan Zat Gizi Makro dengan topik metabolisme asam amino. Pengertian: asam amino adalah senyawa organik yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia dan hewan, dan berperan sebagai bahan utama pembentukan protein. Senyawa ini terdiri dari gugus amin yaitu NH2, gugus asam karboksil yaitu CaOH, serta satu gugus lainnya. Asam amino dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Proses pencernaan protein. Pencernaan protein dimulai di mulut, di mana enzim saliva mulai memecah ikatan protein menjadi fragmen yang lebih kecil. Namun, pencernaan protein yang sebenarnya terjadi di dalam lambung. Di sini, asam lambung memainkan peran kunci dalam mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin yang kemudian memulai pemecahan protein menjadi fragmen yang lebih kecil. Setelah itu, pemecahan protein berlanjut di usus halus, di mana enzim seperti tripsin, kimotripsin, dan peptidase lainnya berperan dalam membaca fragmen protein menjadi asam amino yang lebih sederhana. Proses penyerapan dan fungsi asam amino. Setelah protein dicerna menjadi asam amino ini kemudian diserap ke dalam darah melalui dinding usus halus. Dari sini asam amino tersebut dibawa ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Asam amino memiliki berbagai peran penting dalam tubuh manusia. Beberapa asam amino adalah prekursor bagi neurotransmitter yang berperan dalam transmisi sinyal di otak. Asam amino juga digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh seperti otak, kulit, dan rambut. Selain itu, beberapa asam amino memiliki peran dalam sintesis hormon dan enzim yang penting untuk fungsi tubuh yang optimal. Sirkulasi asam amino. Setelah diserap di usus halus, asam amino masuk ke aliran darah melalui vena porta dan dibawa ke hati sebagai tujuan utama metabolisme awal. Di hati, asam amino memiliki beberapa kemungkinan pemanfaatan termasuk untuk sintesis protein baru seperti enzim protein plasma misalnya albumin atau faktor pembekuan darah. Selain itu, asam amino dapat diubah menjadi energi melalui jalur metabolik seperti gluconeogenesis atau digunakan untuk sintesis glukosa dan asam lemak, tergantung pada kebutuhan tubuh. Asam amino yang tidak digunakan di hati dilepaskan kembali ke dalam sirkulasi sistemik untuk didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh. Di jaringan ini asam amino dimanfaatkan untuk sintesis protein struktural, misalnya keratin dan kolagen, protein fungsional seperti hormon dan enzim, perbaikan jaringan atau bahkan untuk mendukung fungsi metabolik tertentu seperti produksi neurotransmitter di otak. Di distribusi ini berlangsung secara dinamis dan bergantung pada kebutuhan fisiologis serta status gizi tubuh. Proses utilisasi yang pertama ada sintesis protein dan senyawa lain. Di dalam sel, asam amino digunakan untuk mensintesis protein baru yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, enzim, hormon, dan komponen struktural lainnya. Selain itu, asam amino juga dapat menjadi prekursor untuk senyawa penting lainnya seperti neurotransmitter dan hormon. Yang kedua ada katabolisme asam amino. Asam amino yang tidak digunakan untuk sintesis protein akan mengalami proses katabolisme, terutama di hati. Proses ini melibatkan transaminasi dan deaminasi di mana gugus amino dihilangkan menghasilkan senyawa seperti amino yang kemudian diubah menjadi urea untuk diekspresikan. Rangka karbon yang tersisa dapat digunakan dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi atau diubah menjadi glukosa atau lemak. Protein turnover adalah proses dinamis yang melibatkan sintesis dan penguraian protein secara berkelanjutan dalam sel. Proses ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan protein, homeostasis,
dan kemungkinan sel untuk menyesuaikan komposisi proteinnya sebagai respon terhadap berbagai stimulus internal maupun eksternal. Ada juga dampak pada kesehatan dan penyakit karena ketidakseimbangan dalam proses protein turnover dapat menjadi penyebab berbagai penyakit seperti gangguan neurodegeneratif dan kanker. Kesimpulan, metabolisme asam amino melibatkan proses pencernaan, penyerapan, dan utilisasi untuk membentuk protein serta senyawa penting lainnya. Asam amino, senyawa organik yang menjadi bahan dasar protein, dicerna mulai dari mulut hingga usus halus dengan bantuan enzim seperti pepsin, tripsin, dan peptidase. Setelah diserap melalui dinding usus, asam amino didistribusikan melalui darah untuk digunakan dalam sintesis protein, neurotransmitter, hormon, atau diubah menjadi energi. Proses ini juga mencakup protein turnover, yakni siklus sintesis dan penguraian protein untuk menjaga keseimbangan tubuh. Ketidakseimbangan dalam proses ini dapat memicu gangguan kesehatan seperti neurodegeneratif dan kanker. Ini adalah beberapa sumber yang saya dapatkan dari media sosial. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.